kali ini saya setengah berada di Aula Sirda Nagekeo, yang mana pada hari ini Bupati Nagekeo bersama unsur pemerintahan daerah melakukan dialog dengan pihak dari Binus Tourism dan juga manajemen Binus Business School. Nah, saat ini sudah bersama dengan saya, bersama dengan Pak Yopi Maulana. Selamat siang Pak Yopi. Selamat siang. Oke, terima kasih sudah mau hadir bersama saya untuk mengunjungi Kabupaten Nagekeo. Dan yang berikutnya lagi ada Pak Diki Maulana ya Pak? Diki Desyakari. Diki aja. Pak Diki ya, Pak Diki dari manajemen Binus Business. Oke, selamat siang Bapak, Ibu dan semuanya. Oke, bisa dijelaskan kira-kira Pak Yopi berkaitan dengan kegiatan agenda dalam rangka Nagekeo ini seperti apa? Ya, baik. Secara garis besarnya. Terima kasih. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan proyek inisiatif dari Universitas Bina Nusantara yang dikemas tujuannya adalah memberikan kontribusi pengembangan bagi semua sektor yang ada di daerah. Nah, kali ini kita mengemas dalam sektor pariwisata dan industri juga Pak ya. Nah, bisnisnya juga. Betul. So, tema kali ini jelas bahwa kita mengajak Nagekeo untuk melakukan sebuah transformasi digital, baik dari segi pariwisata maupun dari bisnis. Betul. So, transformasinya tidak hanya bisnis tapi juga di sektor industri pariwisata. Seperti wisata, benar. Beberapa di antaranya yang kami lakukan adalah berbasis literasi digital. Betul. Nah, sehingga Nagekeo itu akan lebih mudah untuk direcognize atau dikenali bukan hanya wisatawan lokal maupun mancanegara. Betul. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini juga dalam rombongan kami terdapat Profesor Aziza dari University Science of Malaysia. Lalu ada satu lagi Ibu Kristi, beliau adalah penulis sekaligus arsitek, mewakili turis dengan disabilitas. Nah, tujuannya adalah satu supaya recognize itu bagi Nagekeo tidak hanya dikenal sebagai sudah pariwisata berbasis digital, bisnis yang berbasis digital, tapi juga kota yang ramah bagi penyandang disabilitas begitu ya. Oke. Nah, kira-kira untuk apa melihat sejauh ini, kira-kira apa yang harus dipersiapkan sehingga dalam transformasi digital ke depan ini Nagekeo ini bisa dikenal ataupun pariwisata Nagekeo ini bisa dijual ke kancah luar begitu kan? Apa yang fundamental yang harus dipersiapkan itu apa? Baik. Kira-kira? Yang utama jelas adalah upgrade daripada SDM-nya. Betul. Pembekalan mengenai dari tadi kita bicara literasi digital, lalu kemudian ada pariwisata berbasis digital, kemudian bisnis pun sudah berbasis digital. Beberapa di antaranya sebenarnya sudah kita melihat kalau bisnis digital adalah dengan adanya e-payment. Kemudian beberapa kalau kita di Labuan Bajo, beberapa tempat itu sudah menggunakan barcode yang memang bisa langsung di-scan. Artinya sudah memberikan salah satu indikasi memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam mengunjungi, berkunjung ke Nagekeo. Nah, jadi apalagi yang harus dipersiapkan? Seluruh SDM ini memiliki mindset atau konsep berpikir masa yang akan datang. Sehingga Nagekeo akan lebih mudah dikenali sebagai kota yang seperti apa. Nah, nanti itu akan dirumuskan oleh tim Pemda itu sendiri. Kami, saya dengan Pak Diki, pariwisata dan Binus, sifatnya membantu, mendampingi, kemudian memberikan support terhadap proses transformasi digital tersebut. Dari Pak Diki sendiri melihat sistem manajemen ini, kira-kira kalau kami di Nagekeo ini ada beberapa spot-spot bisnis wisata yang sebenarnya memang harus ditonjolkan, akan tetapi mungkin secara manajerial, manajemen pengelolanya itu belum. Dari kira-kira dari Pak Diki sendiri melihat ini seperti apa dan apa yang harus diperlakukan, harus dimulainya seperti apa? Oke, terima kasih Pak. Jadi gini, kalau kita melihat dari sisi manajemen, kita ngelihat juga dari sisi marketingnya. Jadi kalau kita lihat ini semuanya kan yang beralih semuanya bermuara
bicara pada 7P itu kalau teorinya betul. gitu ya. Bagaimana servicesnya itu dari hulu sampai hilir. Yang tadi dikatakan oleh Profesor adalah bagaimana semua dalam satu change-nya di situ. Ya. Jadi yang tadi dikatakan oleh Pak Yopi adalah people, itu adalah bagian kecil dari 7P satu kesatuan 7P itu. Jadi dalam artian juga harus ada bagaimana produknya yang kita bisa development. Bagaimana price-nya. Ya, jadi 7P itu harus ditanamkan kepada semua stakeholder. Bukan hanya pemerintah, tapi semuanya mendukung. Itu yang nanti jadinya satu kesatuan yang menyeluruh. Dan kita lihat tadi juga bahwa kita sudah komitmen ya di situ kalau kita bahwa mendorong Nagekyo ini sebagai global recognized. Itu tantangan semua stakeholder. Dan kita yakin tadi diutarakan oleh Profesor bahwa kita punya 4P, empat yang bisa kita gunakan. Nature, sustainability, ya kan. Kemudian bagaimana learningnya di situ. Itu yang punya Nagekyo semuanya. Dan itu tinggal dikemas oleh pemerintah. Nah, itu dibantu oleh semua stakeholder. Kita juga sebagai akademisi akan bisa membantu di situ, mengawal semuanya supaya Nagekyo bisa global recognized di situ. Sebagai closing Pak Diki ya, kira-kira apa harapan Pak Diki di sini mereka dari bisnis tadi untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Nagekyo, baik itu kepada government pemerintahannya, kepada pihak desa mungkin ya yang melalui desa wisata ataupun terhadap kaum milenial mungkin yang akan mengembangkan akhirnya semua masyarakat begitu. Kira-kira apa ya sehingga prospek ini ke depan Nagekyo ini bisa dijual begitu. Ini yang menarik Pak. Jadi kita mencoba itu yang pertama aja lah. Kita harus rebranding lagi. Mau seperti apa? Target marketnya seperti apa? Nah itu yang harus tahu. Jadi kayak misalnya tadi Profesor mengatakan dia tidak spending money di sini. Harusnya kan itu yang menarik dari segi sustainability, profitnya di situ. Jadi itu yang harus kita galakkan. Jadi ini orang kita sudah punya bawa duit. Tapi apa yang kita bisa beli? Ya itu yang harus. Bagaimana mengemas seperti ini? Ini menarik sebenarnya. Tapi bagaimana cara mengemasnya itu? Mengemas. Nah itu yang mungkin nanti si akademisi lah kita bisa berkolaborasi. Maka stakeholder itu dalam artian akademisi masuk di dalam situ. Oke, gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Diki, terima kasih Pak Yopi. Mungkin ada yang ditambahkan sebagai closing ini. Closing statementnya begini. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Prof. Aziza tadi. Untuk Nagekyo supaya menciptakan nilai daya saing untuk sektor wisatanya. So harus being different and being excellent. Berani menjadi beda dan memunculkan nilai-nilai yang sifatnya excellent. Itu saja untuk semua sektor. Terima kasih Pak Diki, terima kasih Pak Yopi atas waktunya. Demikian pendengar Radio Wisata Nagekyo dimanapun berada. Obrolan singkat saya bersama Pak Diki dan Pak Yopi. Kita akan jumpa lagi. Semoga pariwisata kita ke depan bisa semakin lebih baik dan Nagekyo bisa dikenal luas sampai ke mancanegara.